Di Aula Kemerdekaan Korea, kita dapat melihat surat yang ditulis oleh Yoon Bong-gil kepada keturunannya. Mengabdikan dirimu untuk kemerdekaan negaramu, selama engkau masih bisa bernapas. Karena proses gerakan kemerdekaan sangat mirip dengan Injil kita, surat itu sangat menyentuh hati saya. Apa yang dikatakan dalam Daniel pasal 7, tanduk kecil berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Jadi, kita kehilangan bahasa rohani kita. Untuk waktu yang lama, kita lupa bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu. Selama sekitar 1600 tahun, kita tidak merayakan Paskah dan lupa bahwa itu adalah kebenaran yang mengandung anugerah Tuhan yang istimewa. Sebab tanduk kecil si iblis, musuh yang menentang Tuhan, telah menang, jadi kita kehilangan kemampuan kita untuk berbicara dan menulis bahasa rohani. Kita telah kehilangan semua hikmat dan pengetahuan tentang kerajaan sorga. Itulah sebabnya kita tetap diam selama sekitar 1600 tahun. Untuk alasan ini, Tuhan datang lagi ke bumi ini dan memulihkan jalan yang diubah oleh setan. Mari kita lihat kitab Daniel pasal 7 ayat 15. Maka aku Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannya kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya, dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang. Siapakah yang lanjut usia itu? Itu adalah Tuhan. Karena Tuhan tidak dapat menahan hal-hal seperti itu lagi, Dia datang lagi. Dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Tuhan mencurahkan kekuatannya dan melakukan segala upaya untuk memulihkan ke-7 hari raya dalam 3 bagian yang telah diambil oleh setan. Dia memulihkan hari Paskah dan hari Sabat. Dengan cara ini, Tuhan membuka kebenaran hidup, jalan hidup sehingga kita dapat kembali ke kerajaan sorga. Apa yang akan terjadi pada orang-orang kudus setelah ini? Dikatakan bahwa mereka akan dapat memperoleh kembali kerajaan sorga yang hilang. Kita tidak bisa mendapatkan kembali sesuatu hanya dengan menunggu, sama seperti kita tidak bisa menunggu buah kesemek jatuh dari pohonnya. Ketika kita mencurahkan hati, pikiran, dan bahkan hidup kita, seperti para aktivis kemerdekaan yang mengabdikan segalanya untuk negara dan rakyatnya, maka kita bisa mendapatkan kembali apa yang hilang. Jika begitu, bagaimana dengan keadaan rohani kita, yang lanjut usianya datang dan memulihkan apa yang hilang? Karena kita menerima ajaran dari Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi, sekarang kita tahu identitas kita yang sebenarnya, dan pentingnya gerakan kemerdekaan rohani kita. Untuk itulah kita sedang melakukan gerakan ini. Bagaimana kita melakukan gerakan kemerdekaan rohani? Kita memberitakan Injil, ke-7 hari raya dalam 3 bagian perjanjian baru, kepada semua bangsa. Berharap bahwa kita akan dapat memberitahu orang-orang bahwa jalan keselamatan ada dalam kebenaran ini, saya hendak mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.